kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya semalam itu sempat di SMS sama Evan, maunya sharing apa Mbak gitu. Saya juga bingung. Kalau saya sharing tentang topik saya, kayaknya nggak menarik. Artinya begini, akan lebih banyak menitik beratkan pada apa yang saya lakukan, penelitian saya. Tapi saya pikir apa yang bisa saya sharing untuk teman-teman hari ini dan bisa dilanjutkan untuk berikutnya supaya kita bisa saling continue kita melakukan diskusi semacam ini. Jadi saya sekarang ini lebih memfokuskan pada satu aspek aja yang mungkin bisa mengcover sampai ke literatur review. Jadi nanti misalnya mungkin bisa dijadwalkan lagi untuk yang metodologi berikutnya atau yang mana. Jadi ada kesempatan untuk yang lainnya. Jadi oleh karena itu saya hanya mengambil satu topik dan lebih saya lebih menekankan sharing apa yang saya lakukan mengenai permasalahan-permasalahan apa yang saya hadapi, dan terutama saya berharap bahwa teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Saya melakukan replikasi dari studi yang sudah dilakukan, hal-hal yang bersifat kontroversi dari media, Mbak Isa, kemudian dari materi kuliah. Nah, topik yang sebenarnya untuk menentukan topik itu sederhananya seperti itu. Kita milih topik, kemudian kita mempersempit topiknya, kemudian kita mencoba untuk membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari sebuah topik itu. Kemudian kita memilih pertanyaan, kita fokus pada pertanyaan dan memformulasikan research objective dan research question. Kelihatannya cuma 6 steps ya, tapi terus terang buat saya butuh waktu 12 bulan untuk bisa 16 bulan untuk bisa mencari semua hal ini sampai kemudian supervisor setuju bahwa oke, saya meneliti tentang ini dan akan menggali tentang hal ini. Itu melalui proses yang sangat panjang. Mungkin kalau teman-teman master kan tidak harus selama itu, karena sekali lagi dengan keterbatasan waktu yang ada pasti akan berbeda. Pendidikan ya, jadi belum taksonomi itu tentang domain tujuan pendidikan. Jadi ini akan meningkat seperti piramid. Kalau di paling mendasar itu adalah bagaimana kita hanya retrieve aja apa yang kita dapatkan. Kemudian level kedua kita bisa memahami, level ketiga kita mengaplikasikan, level berikutnya bisa menganalisis dan seterusnya. Nah, kalau untuk level SMA atau high school itu adalah di sini yang diharapkan. Jadi sepanjang mereka bisa mengingat-ingat, bisa memahami, mengetahui, itu sudah cukup untuk level SMA. Tapi untuk level S1 diharapkan bisa di level ini, di level understanding, dan mungkin bisa sedikit di applying. Tapi untuk master itu ada di sini dan sedikit analyzing. Nah, kalau untuk kita yang di PhD itu targetnya itu kita harus bisa di sini dan ke atas gitu. Nah, oleh karena itu kenapa kita kalau yang saya alami ketika saya memberikan draft misalnya untuk literatur review, supervisor saya itu selalu bilang so what gitu. Karena mungkin sistem pendidikan kita di Indonesia itu tidak pernah diajari untuk mengkritisi, tidak diajari untuk menganalisis, apalagi mensintesis. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Saya berpikir saya sudah melakukan mencari itu secara komprehensif dari berbagai sisi, tapi tetap saja supervisor saya bilang so what gitu. Kamu hanya mendeskripsikan tapi tidak mensintesis, tidak bisa memberikan satu analisis. Nah, itu yang jadi kelemahan saya, yang jangan sampai nanti teman-teman juga mengalami hal yang sama, karena harapannya memang ketika memberikan satu literatur itu harapannya itu ada di analisis sama evaluasi, analyzing sampai ke creating gitu. Jadi
itulah kenapa seringkali kita mengalami frustasi. Saya sih mengalami frustasi ketika harapan atau target-target yang harus kita capai itu harus sampai pada analisis dan sintesis serta kita melakukan evaluasi waktu dengan keterbatasan apapun yang kita miliki. Makanya ada strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa mempercepat proses ini. Yang saya ambil di sini adalah systematic literature review. Sebenarnya saya tidak mengadopsi systematic literature review itu atau SLR ini sepenuhnya, karena saya tahunya metode ini ketika saya sudah ada dalam perjalanan. Tapi apa yang saya lakukan itu ternyata tidak jauh dari proses ini yang dimaksud dengan SLR. Jadi nanti saya akan jelaskan gimana apa yang saya lakukan dan apa yang dilakukan dalam SLR ini. Jadi yang namanya literatur review itu sebenarnya bukan hanya pada chapter 2 saja, tapi literatur review itu ada di semua tahap ketika kita mencari topik, ketika kita menulis tentang literatur review, ketika kita menyusun tentang metodologi, sampai theoretical framework kalau di kitab PSD ada, terus kemudian kita di metodologi sampai nanti ke analisis. Itu kita yang namanya literatur review itu menurut saya itu di semua tahapan itu ada semua, SLR yang tadi systematic literature review dan conventional literature review. Ini hanya sekedar definisi dari masing-masing, tapi nanti nggak usah terlalu difokuskan pada definisinya. Yang jelas saya ingin memberikan gambaran kalau yang konvensional seperti yang pernah saya lakukan itu seperti apa, kalau yang SLR itu yang saya saya perkenalkan itu seperti apa. Jadi awalnya itu ketika saya datang tuh semacam euforia gitu. Jadi karena banyak literatur, karena banyak jurnal, banyak news, pokoknya semuanya itu yang terkait dengan topik itu rasanya wah ini penting gitu. Kita download gitu, tapi nggak tahu kapan mau bacanya, gitu kan? Sama. Nah itu kan? Betul, saya kayak gitu. Nah, bacaannya download 900 judul sekarang. Betul. Nah itu adalah pengajaran kita. Terus ketika kita baca, akhirnya ketika harus ketemu dengan supervisor kan mau nggak mau harus baca. Aduh kita mau ngapain ya? Itu baru dibaca. Nah ketika dibaca, terus akhirnya baru dikumpulin dalam folder-folder tertentu. Oh ini yang kaitannya sama ini, gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yang lebih meningkat lagi, saya bikin summary. Jadi untuk masing-masing jurnal yang saya baca dan saya kelompokkan beragam topik. Jadi mulai dari ada yang tentang Islamic Bank, tentang ini karena topik saya seperti itu. Nah, apa sih isinya dari summarize itu? Nah, agak rajin. Jadi saya bikin, karena memang dari supervisor pun juga seperti itu. Saya ditekankan untuk menulislah sejak awal. Menulis sejak awal tuh kadang saya juga bingung apa yang harus saya tulis karena saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan kan. Bikin summary, ringkasan tentang apa yang sudah kamu baca gitu, tanpa harus membaca lagi ke sana itu. Itu yang saya lakukan. Yang systematic literature review itu ada beberapa tahapan-tahapan itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis jurnal itu atau buku itu penting nggak sih gitu. Dengan ada standar-standar tertentu yang dilakukan. Gimana caranya? Systematic literature review itu intinya sama seperti kita menyaring sesuatu ya. Jadi ada sumber yang sangat besar, kemudian kita masukkan kriteria-kriteria, kemudian yang mana yang relevan baru kita lakukan analisis. Jadi nggak dari data mentah yang sebanyak ini kemudian kita analisis satu-satu, akan butuh banyak waktu. Seperti yang saya lakukan tadi mungkin karena saya tidak ada yang membimbing waktu itu, tidak ada yang memperkenalkan tentang systematic literature review. Jadi saya tuh baca saja apa yang menurut saya penting gitu. Tapi ternyata di kemudian hari nggak terlalu penting, walaupun membaca juga tidak akan pernah ada ruginya, tapi paling nggak waktu yang terlewatkan bukan terbuang itu cukup signifikan buat saya. Kadang-kadang ketika udah baca gitu
masih bingung aja ini mau apanya ya yang anu ya itu tuh bermanfaat untuk mengefektifkan waktu kita, bukan mempercepat tapi mengefektifkan. Nah, cara melakukannya itu ada tiga tahap utama. Pertama kita mengidentifikasi keywordsnya, kemudian kita mengidentifikasi database, kemudian mereview paper itu secara sistematis. Nah, untuk masalah identifikasi keyword itu kita udah biasa lakukan loh. Kalau kita melakukan googling itu, kita biasa topik kita apa kan pasti kita akan menggoogling sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau macam ini bukan yang saya lakukan, ada teman yang melakukan dengan cara sistem SLR itu. Jadi misalnya untuk research area apa dia pakai keyword yang kata-katanya itu hampir sama itu. Ini masing-masing bidang akan berbeda dan akan spesifik masing-masing. Yang tahu adalah teman-teman sendiri. Bagaimana cara googling semacam itu pasti yang lebih tahu teman-teman. Ini adalah proses untuk identifikasi keywordnya. Kemudian yang kedua identifikasi database. Yang paling sering itu adalah Google Scholar karena yang paling gampang gitu. Tapi sebenarnya ada banyak website juga yang bisa kita akses karena kita di sini ya, kalau di Indonesia mungkin juga agak susah ya. Web of Science, kemudian Science Direct, Scopus, ProQuest, Summon dan lain-lain. Kenapa kita ada banyak alternatif semacam ini? Itu kalau untuk penelitian yang intradisipliner, misalnya tidak hanya di counting tapi mungkin counting dengan apa, terus misalnya sumber daya manusia dengan psikologi atau apa itu, semacam itu akan sangat membantu karena ada beberapa sih tulisan yang mungkin muncul di web of science tapi nggak muncul kan assessment terhadap paper kita. Jadi ada 9 variabel ya kalau di kuantitatif ya, ada 9 variabel atau aspek yang indikator yang kita lakukan. Terus kemudian kita memberikan penilaian terhadap ini, apakah menurut kita itu bagus, cukup atau kurang, sangat kurang. Terus kemudian kita bisa memberikan komen di sini. Nah, sebenarnya kalau bagus itu seperti apa sih? Itu ada di sini ada kriterianya. Jadi kalau yang namanya bagus itu misalnya abstraknya itu terstruktur dan seterusnya, ini ada sendiri. Sebenarnya lebih ke subjektif sih, baik atau enggaknya, apakah sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau tidak, itu juga ada pengaruhnya. Tapi setidaknya dengan melakukan assessment semacam ini kita bisa melakukan penilaian mana yang paling relevan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita tadi menemukan ada 20 artikel. Nah, ini mana sih yang paling relevan? Itu karena nilai-nilai yang kita berikan ada di sini. Nah, termasuk juga ketika kita sudah melakukan penilaian terhadap paper itu, ini juga sambil belajar ya. Karena saya pernah pengalaman diminta oleh supervisor untuk mereview, karena dia kebetulan jadi editor di salah satu jurnal. Saya diminta untuk mereview satu paper yang masuk gitu. Nah, saya harus mensummarize-nya sendiri berdasarkan apa yang sudah saya buat itu. Jadi konsep-konsep itu kalau bisa itu dikumpulkan, kemudian tidak hanya dijelaskan ini tapi kita juga membuat sintesa semacam ini. Ini namanya proses mensintesa. Jadi misalnya tentang konteks yang saya teliti itu tentang accountability. Apapun menurut saya itu kalau kita bicara tentang definisi itu nggak mungkin ada single definition kan, pasti ada banyak. Nah, dari banyak definisi itu kita nggak bisa menyebutkan hanya semacam parade definisi, si A bilang B, si A bilang ini, B bilang ini, C bilang ini, selesai gitu. Itu tidak bisa. Itu kita tidak melakukan sintesis, tidak melakukan analisa dan sintesa. Tapi ketika kita bilang bahwa dalam definisi ini itu ada yang memfokuskan pada orang, itu misalnya si A, si B, si C gitu.
Terus kemudian ada yang fokus pada proses, itu si D, E, F itu kita sudah melakukan sintesa karena kita membedakan kemudian membandingkan. Nah itu sama dengan proses ini. Jadi di konteks accountability itu ada 4 aspek yang saya temukan, bahwa ada yang bicara tentang seperti ini. Nah itu bagaimana saya bisa memapping seperti ini? Ya butuh proses itu aja. Saya orang yang visual visual basic gitu ya. Saya lebih suka memapping, menggambarkan konsep-konsep itu di dalam seperti ini supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah kemudian dari sini baru saya menjelaskan per sectionnya itu akan lebih mudah dari sini. Gap seperti yang kita diharapkan kepada kita itu akan lebih gampang, baik dari sisi theoretical framework, baik dari sisi metodologi, baik sisi literatur maupun yang lain-lainnya. Sama semalam saya ngobrol-ngobrol sama Pak Muin ini ngobrol-ngobrol terus cerita tanya tentang penelitiannya. Terus saya tanya, Pak, terus gapnya di mana, gapnya di mana? Nah Pak Muin bilang ini masih yang saya cari gitu. Jadi saya pun mengalami proses ini ya, gapnya itu sebenarnya di mana sih gitu. Itu bukan hal yang gampang kalau kita tidak mempersiapkan dari awal gitu. Jadi ketika udah jauh itu kita tahu sebenarnya apa yang kita lakukan itu nggak pernah dilakukan oleh orang lain, belum pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi karena kita tidak mempersiapkan proses ini tadi, sehingga harus baca lagi ke yang sebelumnya. Itu yang saya alami, saya harus kembali lagi baca dan memperlama proses saja yang sudah itu mereka tidak pernah membicarakan itu dalam satu penelitian bersama, dalam satu sebenarnya one single study gitu. Biasanya ngambilnya accountability aja atau governance saja dengan apa gitu. Nah oleh karena itu saya membuat pemisahan semacam ini, accountability and governance. Terus kemudian inisiator atau dalam konteks yang saya lakukan, saya membedakan antara yang di konvensional institusi dengan yang Islamic institusi. Nah dari sini saya bisa, semua orang mungkin bisa melihat, oh ya ternyata mereka selalu membedakan antara dua konsep accountability and governance dan dari sisi yang ini. Jadi ini adalah mapping yang bisa saya dapatkan karena saya sudah membuat tabel yang saya tunjukkan tadi. Nah ini akan lebih mudah melihat, oh ternyata gapnya itu di sini. Yang jelas itu di gapnya saya itu punya saya itu ini saya tambah kasih tanda plus gitu. Itu udah jadi fill gap di literatur. Terus kemudian di metodologi di theoretical framework saya menggunakan satu teori dari the Bourdieu theory. Nah, saya juga memapping sebenarnya teori itu yang dipakai di accounting tuh udah banyak atau belum. Kalau mereka yang sudah ada itu semacam seperti apa yang mereka diskusikan dan seterusnya. Nah, saya pun membuat summarize yang seperti tadi. Kemudian saya memapping di sini. Jadi misalnya tentang konsep dari yang saya ambil itu ada 3 konsep ya, mulai dari capital, habitus, and fields. Yang ini sama ini tuh mana aja sih penelitian di accounting itu. Terus kemudian yang field aja dia tuh mana aja. Terus kemudian yang field dan habitus itu mana saja. Terus yang habitus saja itu mana saja. Terus di sini sama. Nah, saya mengisi field gapnya itu di sini. Saya mengikuti si A, si B, si C ini penelitian ini dengan menggunakan semua konsepnya dia, karena ada yang cuma memakai 1 konsep, 2 konsep, 3 konsep gitu. Nah kalau kita sudah punya gambaran semacam itu akan lebih mudah menjelaskan dalam bentuk deskripsi tulisan. Ya, waktu yang kita perlukan kalau kita melakukan systematic literature review. Saya sarankan sih teman-teman melakukan itu. Contohnya ya. Yang terkait dengan kualitatif saja atau cari juga dari kuantitatif artikel?
Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi saya tidak membedakan kualitatif dan kuantitatif. Itu akan muncul di gapnya itu di metodologi nih kan. Jadi kalau yang lain-lain itu misalnya lebih dominan untuk menguji korelasi antara A dan B, kalau saya lebih ke apa gitu. Atau misalnya di kualitatif itu misalnya di penelitian di sini masih ingat nih internal control management ini dia pakai kualitatif gitu. Tapi dia fokusnya lebih pada apa gitu. Nah, nanti ketika kita menjelaskan di dalam deskripsi itu kita munculkan juga dia pakai apa pendekatannya. 25 ya ini kan Mbak Uli menggunakan teori ini ya Mbak ya. Nah kan kalau di dalam status saya ini kan saya juga microfinance, tapi kan setelah saya diskusi sama supervisor itu kan arahnya nanti kan meng-create theory of microfinance kan gitu. Nah ini kan saya cari semuanya yang ada hubungannya kan so far belum ada ya kan. Makanya tadinya itu kan saya pakai hybrid kualitatif dulu first stage-nya, kemudian kan kuantitatif. Tapi kan ternyata sekarang jadi lebih ke kualitatif. Jadi dari hasil interview kemarin sudah saya transcribe, sudah saya analisa, sudah saya serahin. Nah sekarang arahnya ke situ Mbak untuk teorinya kan gitu. Tadinya saya mau pakai teori dengan result based view itu, tapi kan itu lebih ke performance, jadi nggak relevan. Akhirnya sekarang lebih ke theory of microfinance. Nah ini jadi so far yang saya lakukan sekarang saya diminta untuk bikin flowchart. Kemarin udah saya bikin flowchart dari microfinance institution. Nah kemudian harus di-create lagi kan gitu. Nah untuk dalam case saya itu kalau teorinya itu tidak ada yang ininya gitu ya pas itu caranya gimana tuh Mbak untuk memang kita harus create sendiri teorinya itu atau gimana gitu? Oke, pengalaman saya gini. Jadi yang namanya teori yang kita pakai di sini itu untuk PhD itu sama seperti kita lensa. Kalau supervisor saya bilangnya menganalogikan seperti lensa itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, misalnya bacaan itu biasa aja kan. Tapi ketika kita pakai kaca pembesar itu kan artinya jadi lebih indah, seratnya bisa kelihatan dan seterusnya. Nah itulah yang dimaksud dengan teori. Kalau di level master itu tidak diperlukan lensa ini. Yang jelas bisa cukup menyajikan misalnya itu sudah cukup gitu. Tapi ketika kita PhD itu tantangannya adalah kita harus mencari lensa ini atau alat apapun itu yang bisa melihat fenomena itu bisa lebih mendalam lagi. Jadi sebenarnya yang namanya teori itu adalah lebih pada bagaimana cara kita melihat sesuatu, akan membantu kita untuk melihat sesuatu secara lebih jernih dari satu perspektif itu. Kalau untuk teman-teman yang kuantitatif itu biasanya teori-teori yang dipakai itu teori dalam di ekonomi sendiri gitu. Ya, agency teori, stakeholder teori dan seterusnya. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif itu biasanya nggak cukup dengan teori yang ada di bidang ekonomi. Jadi biasanya itu harus meminjam dari teori-teori lain gitu. Nggak tahu dari psikologi, nggak tahu dari sosial, terutama yang banyak itu sosial. Saya mungkin teman-teman pernah dengar ada punya saya Bourdieu, terus ada yang pakai Foucault pun ada macam-macam konsepnya yang dia pakai, ada genealogi, ada governmentality, ada power, ada apa dan seterusnya. Nah, masing-masing teori itu punya kekhasan sendiri untuk bisa menjawab apa yang kita perlukan. Nah, untuk kasusnya Mbak Yanti saya nggak tahu, kita belum pernah bicara dari hati ke hati. Jadi saya juga belum tahu, belum bisa memberikan semacam insight itu apa yang mungkin yang pernah saya alami, yang pernah saya baca. Nah, untuk mencari yang pas dengan kita itu
itu kuncinya adalah kembali kepada tujuan kita semula. Sebenarnya tujuan kita itu apa sih gitu? Sama seperti punya saya ingin melihat bagaimana accountability and governance itu dibentuk oleh mereka sendiri karena kasus yang saya alami itu microfinance ini, Islamic microfinance ini lebih ke self organization, tapi mereka bisa survive sampai dalam kurun waktu yang lama, dan itu dikarenakan menurut pandangan saya itu karena mereka menciptakan accountability and governance sendiri. Prosesnya itu saya juga sama seperti yang sebelumnya, saya juga panjang. Saya pernah baca traveling theory, misalnya nih ya, traveling theory itu intinya bahwa ide itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, kenapa agama Islam itu berkembang di Eropa? Itu pernah diformulasikan teori oleh Edward Said. Saya mau dulu karena harus jemput. Oh, si Kimi, iya. Oke, Bang Isa, makasih ya. Kalau boleh punya di. Boleh nanti saya share di ini. Iya. Salam buat Manda ya, Pak. Ya. Salam. Sorry ya Mbak, nggak sampai Ya, selesai. nggak apa-apa nanti Soalnya Manda mungkin. nggak sempat, nggak bisa jemput kan. Udah jam 3.15 nih. Iya, makanya nggak sempat. Ya, thank you ya Mbak ya. Ya, Selamat oke. malam. Waalaikumsalam. Nah, kemudian ketika saya baca, oh teori ini nggak pas sih buat saya, karena tujuan saya ini ternyata dia seperti itu. Nah, saya pindah ke tempat yang lain. Nah, akhirnya sampai nemu ini, oh ternyata ini kok pas gitu. Jadi kalau cara instan yang bisa didapatkan, mungkin Mbak Yanti masuk ke ethos yang Ephesus Library itu, coba baca yang terkait dengan Mbak Yanti, terus baca kira-kira dia pakai apa, itu yang bisa saya sarankan. Ethos. Terus yang kedua jurnal-jurnal biasanya juga mereka pakai teori apa? Tapi mungkin yang tadi Mbak Boy bilang bahwa jangan lagi terfokus di microfinance teori. Jadi Mbak Yanti harus lihat dari yang tujuannya tadi itu apa gitu. Jadi seperti saya di microfinance itu juga nggak ada, karena cuman saya mikirnya bahwa itu terbentuk konstruk. Jadi saya lihatnya ke social construction theory gitu awalnya. Itu sih pengalaman saya Mbak. Mbak Yanti dulu apa? Audit teori itu berangkat dari mana, Mbak? Dia tiba-tiba Nggak tiba-tiba. kenapa dia pada akhirnya memutuskan karena kenal Pak Iwan lama dia tiba-tiba Sama seperti kayak Mbak Yanti gitu. Jadi ketika prosesnya dia harus membuat framework, theoretical framework, dia kan harus mencari teori apa yang relevan untuk menjelaskan bagaimana trust and distrust dalam konteks politik lah, katakanlah kayak gitu. Nah, dia udah coba cari beberapa teori-teori. Nah, menurut dia nggak pas gitu. Nah, ngomong nggak pasnya itu kan balik lagi ke yang ini tadi, tabel ini tadi, atau yang saya pakai ini. Saya biasanya nulis dia pakai teori apa gitu, saya biasanya nulis gitu. Nah, kalau dari literatur yang ada itu dia bisa memprove bahwa tidak ada yang mensupport apa yang mau dia lakukan. Nah, itu dia menjustifikasi di sana bahwa dia pakai grounded teori. Metodologi. kualitatif pun masih dipertanyakan sampai sekarang objektivitasnya. Itu kan sebenarnya untuk limitation itu untuk melihat supaya kita aware aja ya. Kalau kita istilahnya menganut teori ini, kita harus aware dia memang punya keterbatasan sampai di sini kan. Satu gitu. itu. Kedua, kita fill the gap-nya tadi. Iya, kita bisa kalau di levelnya kita bisa kasih suggestion ini loh yang harus ditambah di dalam teori itu. Jadi kayak